Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my students, how are you today? Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. So, today we are going to learn about descriptive text. Nah, hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Nah, liburan kan sebentar lagi akan terjadi nih. Kalian sudah menghadapi yang namanya ujian semester. Nah, kalian pasti kan akan liburan kan? Nah, jadi what are you have holiday plans? Apakah kalian punya rencana liburan bareng keluarga kalian? Mungkin kalian mau pergi ke beach like pantai, atau mungkin kalian mau ke mall, atau mungkin kalian mau ke pusat taman bermain ya, seperti di Dufan atau di Miki Holiday yang dekat-dekat di Medan gitu. Nah, boleh sekali. Jadi ketika kamu ingin mengunjungi suatu tempat ya, entah itu tempat bersejarah atau pantai gitu ya, you can make a text to tell the place what you visit. Kamu bisa loh membuat suatu teks untuk menceritakan tempat yang mau kamu kunjungi. Jadi how to make a text? Bagaimana nih Miss cara ngebuat teksnya? Nah, itulah yang akan Miss ajarkan hari ini, yaitu tentang membuat descriptive text untuk mendeskripsikan tempat wisata yang kamu kunjungi atau bangunan bersejarah yang akan kamu kunjungi. Nah, jadi what is the meaning of the descriptive text ya? Apa maksudnya dari descriptive text? Descriptive text is describe something in specific about something like noun, animal, person, and place ya. Jadi descriptive text itu adalah mendeskripsikan itu secara spesifik seperti benda, hewan, orang ya, dan tempat gitu. Jadi tapi karena kita di sini itu lebih bagaimana mendeskripsikan tempat, jadi Miss akan lebih menjelaskan lebih detail bagaimana mendeskripsikan tempat dalam bahasa Inggris. Nah, jadi spesifik di sini itu adalah khusus ya. Misalkan kamu mengunjungi Borobudur atau kamu mengunjungi dekat-dekat aja di Langsa, kamu mengunjungi hutan lindung misalnya. Nah, kamu bisa bilang di mana lokasinya, apa nama tempatnya. Tapi ketika kamu masuk ke sana, apa yang kamu dapatkan di sana dan apa yang kamu lihat di sana, itu kamu deskripsikan secara lebih khusus di dalam teks tersebut ya. Misalkan kamu di sana melihat di sana ada banyak sekali hewan-hewan seperti rusa, buaya gitu. Dan di sana juga ada yang namanya rumah Aceh ya, dengan dikelilingi bunga-bunga dan ada tempat duduk yang bisa kita nikmati suasananya di sana. Nah, seperti itu lebih spesifik maksudnya. Oke? Di sini ada historical place and buildings yang mungkin kamu ada niat untuk mengunjungi tempat tersebut. Nah, di sini ada Borobudur Temple ya yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Di sini ada Raja Empat ya di Papua Barat, dan di sini ada Monas, Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Nah, jadi descriptive text itu ada yang namanya itu generic structure atau struktur umum dari suatu teks ya, struktur teks maksudnya. Yang pertama itu adalah identification ya. Jadi identification itu adalah bagian identifikasi berisi pendahuluan dan gambaran umum suatu topik. Jadi maksudnya di sini adalah biasanya di identification itu ada apa sih nama tempatnya, di mana sih lokasinya, terus atau mungkin apa sih yang terkenal dan menarik dari tempat tersebut gitu. Jadi kamu mendeskripsikan itu secara umum saja, oke? Dan selanjutnya adalah description ya. Jadi description itu adalah berisi karakteristik ya atau properti yang terkandung dalam objek seperti tempat yang kamu gambarkan. Jadi maksudnya ini biasanya di dalam description itu dia ada bagaimana sih lokasinya. Jika dia bangunan ya, dia bangunan bersejarah, bangunan itu seperti apa? Mungkin warnanya, bentuknya gitu ya. Itu bisa dibilang kamu mendeskripsikan ciri-ciri bangunan tersebut ya. Nah, jika dia pemandangan alam seperti di pantai atau di air terjun, kamu bisa mendeskripsikan pemandangannya itu seperti apa. Oh, di pantai itu dikelilingi oleh pohon-pohon kelapa gitu kan, seperti itu, dan kita bisa snorkeling di bawah airnya, banyak sekali terumbu karang di sana. Jadi kamu mendeskripsikan pemandangan yang bisa kamu dapatkan di sana. Oke? Nah, atau kamu bisa mendeskripsikan activity you can do in that place. Jadi kamu bisa mendeskripsikan aktivitas yang kamu bisa lakukan di sana. Mungkin ketika kamu mengunjungi pantai, kamu bisa bermain bola voli pantai. Kamu bisa snorkeling, ya kan, bisa lihat terumbu karang di bawahnya. Atau kamu hanya menikmati aja panorama yang indah itu. Nah, seperti itu ya. Oke? Itu namanya description.
Next, nah di dalam descriptive text ada namanya language features. Nah, di dalam language feature ada yang namanya simple present tense, ya, adjektif atau kata sifat, dan noun, kata benda. Nah, di dalam simple present tense itu apa sih? Simple present tense itu adalah suatu kalimat sederhana ya, yang menjelaskan perbuatan yang kita lakukan sekarang. Nah, biasanya dia berisi fakta dan dia juga berisi habitual action atau perbuatan yang kita lakukan setiap harinya. Misalkan nih, ayahmu selalu membaca koran setiap pagi. Nah, itu yang rutin dia lakukan setiap pagi. Nah, itu namanya habitual action. Oke? Nah, di sini ada contohnya ya. Ada contohnya itu subjek plus kata kerja pertama S or ES plus object. Nah, untuk example-nya, Borobudur has the most complete and largest collection of Buddhist relief in the world. Jadi maksudnya nih Borobudur ya, itu kan dia it ya. Jadi kata kerjanya itu has. Ya, bukan have, oke? Jadi maksudnya Borobudur mempunyai lebih lengkap dan koleksi terbesar relief Buddha di dunia. Nah, itu juga termasuk suatu fakta ya. Nah, nah, note-nya itu ya, catatannya ya. Jika subjeknya itu she, it, maka kata kerja ditambahkan s. For example, misalnya seperti ini, play ya, tinggal tambahkan s aja jadinya plays. Eat, tinggal ditambahkan s aja jadinya eats. Begitupun dengan yang lain-lainnya, oke? Selanjutnya ya, but you want to tell history of place ya, you can using past tense. Jadi kalau misalkan kamu mau menceritakan historical sejarahnya, kenapa bangunan itu bisa terjadi gitu ya, atau mungkin kamu mau bilang kamu tuh mau mendeskripsikan yang sudah pernah kamu kunjungi ya, itu kamu menggunakan past tense. Nah, misalkan di sini formulationnya ada subject plus kata kerja kedua plus object. For example, ya, I visit many interesting places there like Banting Murung, Malino, and Losari Beach ya. Jadi di sini saya ya, visit ini adalah kata kerja kedua. Jadi dia sudah mengunjungi sebelumnya di tempat si Banting Murung, Malino, dan Losari Beach. Cuma dia ingin bilang bahwa saya mengunjungi banyak tempat menarik ya, seperti Banting Murung, Malino, and Losari Beach. Nah, interesting ini adalah adjektif dan place ini adalah kata bendanya. Oke? Next. Nah, di sini adalah kata-kata adjektif ya, atau kata sifat yang bisa kamu gunakan di dalam teks yang akan kamu buat. Misalkan nih, kamu merasa bahwa tempat itu menarik untuk kamu bisa bilang, this place is interesting. Tapi kalau misalkan kamu merasa bahwa tempat ini membosankan untuk kamu bisa bilang, I think this place is boring, ya kan? Nah, di sini kalau misalkan kamu ingin menyatakan tempat itu ramai ya, kamu bisa menggunakan bustling atau crowded. Nah, ya, begitupun juga ada yang lainnya. Oke, next. Nah, kata benda. Kata benda itu adalah noun itu adalah kata benda yang bisa kamu gunakan di dalam teks kamu. Misalkan kamu mau mendeskripsikan pemandangannya. Jadi kamu bisa bilang ini scenery atau misalnya tempat itu adalah legenda, ya. Nah, itu adalah kata benda. Nah, misal seperti pulau, island ya, bisa. Nah, terus pantai juga termasuk kata benda. Oke, next. Di sini ada Borobudur Temple ya. Jadi Miss akan mencoba untuk membuat suatu teks deskriptif tentang mendeskripsikan Borobudur Temple ini. Nah, jadi ini adalah contoh kalimat ataupun kalimat deskriptif teks dalam mendeskripsikan Borobudur Temple. Saya sudah bilang sebelumnya bahwa di paragraf pertama itu adalah identification ya. Di sini ada Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. It is considered to be the world's largest Buddhist temple for its size, 15,129 meter kubik, and height 34.5 meter. It is located in Magelang, Central Java. Now, not only it became a well-known tourism destination to a lot of travelers around the world, Borobudur Temple is also included in UNESCO list of World Heritage Site. Nah, jadi maksudnya ini, saya sudah bilang bahwa kalau misalkan diidentifikasi, dia dijelaskan tempatnya itu apa.
Borobudur itu adalah historical buildings ya, atau tempat bersejarah ya kan. Terus dibilang di sini lokasinya di mana? Oh, lokasinya ada di Magelang, Jawa Tengah. Nah, di sini ada diberikan apa yang menarik dari tempat ini. Jadi tempat itu apa yang terkenal dari tempat ini ya. Jadi dibilang bahwa tempat ini tuh tidak hanya menjadi tempat destinasi penjelajah dunia ya, tapi juga dia termasuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Nah, seperti itu. Oke, next. Jadi di sini ada description ya, dalam bahasa description. Description itu biasanya dia menjelaskan ciri-cirinya. Jadi dari struktur teks di sini ya, bisa dibilang bahwa di description ini mereka di dalam teks itu lebih menjelaskan tentang ciri-ciri khusus di dalam Borobudur Temple ini. Jadi Borobudur Temple consists of 6 square floors and 3 circular floors, which arrange accordingly and make it tourist-like layers that you have to climb one by one to reach the top of the temple. In the middle of the floor, you will find small stairwell with couples of stairs connected with floor that you can use as a passage into the top. On each level of the floor, there are a lot of relief panels and Buddha statues spread around it. Based on the data, there are 2,672 panels and 504 statues in total. There is a dome located on the top center of the temple and is surrounded by 72 Buddha statues. It's seated inside a perforated stupa. It is said that if you place your hand into the stupa through one of its holes and you can touch the Buddha statue, you will be able to make one of your dream come true. Nah, jadi dia di sini lebih menjelaskan ciri-cirinya ya, ciri-ciri khusus dari Borobudur Temple ini. Nah, bentuk bangunannya itu ada apa saja di dalam bangunan tersebut. Nah, di sini juga ada ya masing-masing. Jadi ada 72 yang masing-masing duduk di dalam sebuah stupa yang penuh dengan lubang. Jadi ada ada 72 patung Buddha itu yang duduk di dalam stupa itu. Nah, ada juga mitos di sini, jika kamu meletakkan tanganmu ke dalam stupa ya, melalui salah satu lubangnya, kamu bisa menyentuh patung Buddha itu di dalamnya, maka kamu bisa membuat salah satu mimpimu menjadi kenyataan. Itu adalah kepercayaannya seperti itu, oke? Nah, next. Nah, di sini ya, yang berwarna merah itu adalah kalimat simple present tense, karena ada is di sini ya. Simple present tense itu ada dua, ada dalam bentuk verbal dan ada bentuk nominal. Nah, di dalam bentuk verbal itu dia ada kata kerja di dalamnya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk nominal dia tidak ada kata kerja di dalamnya. Nah, contohnya seperti ini. Borobudur is one of historical buildings Indonesia. Jadi warna merah ini adalah kata kalimat simple present tense ya. Nah, sedangkan yang warna maron ya, considered, located, include, square, circular, and small, and able ya, itu adalah kata adjektif ya di dalam kalimat ini. Ya, di sini juga ada Borobudur Temple, floors, top, Buddha, and stupa. Ini itu adalah kata benda ya, kata benda atau noun dalam bahasa Inggris yang ada di dalam teks ini. Nah, Oke semuanya, terima kasih. Oke my students, the last my explanation about the text. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan penjelasan tentang teks tentang deskriptif teks ini. Miss harap kalian bisa mengerti dengan baik tentang penjelasan ini. Oke, let's meet me again in the next class ya. See you next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.